Udah. Hari ini mungkin ada nih dari cabang Tangsel, ada dari Tangsel. Teman-teman dari Tangsel udah ada yang datang. Boleh dong suaranya. Mungkin belum belum. perjalanan. Macet Kang Tangsel. Tangsel macet deh. Ini kita santai aja ya, jangan kaku-kaku amat. Iya, benar. Teman dari Santai aja. teman-teman mahasiswa Bekasi udah ada yang datang. Hadir Bekasi hadir. Hadir Kak. Siapa tuh? Hadir Kak. Hadir. Banyak Masih yang hadir. Bekasi ya? Salam kenal ya. Bekasi rame. Mantap. Kenal semua. Iya, Oke. salam kenal juga. Dari mana lagi, Nda? Dari pusat ada. Hadir Kak. Hadir. Hadir. Ada. Hadir Kak. Saya pusat. Terus Hadir pusat. ada teman-teman dari Cikarang. Ada Kak. Hadir saya. Ada Kak. Ada Cikarang. Saya. Terus ada lagi nggak yang tadi belum disebut? TB. Oh, iya. TB Simatupang. Depok ada Depok. Udah ada yang datang Oh, dari Depok. Pak, teman-teman. Yogi. Ini gue senang banget tuh dengernya banyak yang hadir dari berbagai cabang dari Setiami. Sebelumnya kan kita banyak yang masih ya belum bisa hadir lah dengan segala keterbatasan. Dan sumpah gue senang banget bisa pada hadir. Terima kasih sekali lagi teman-teman untuk partisipasinya. Iya siap. Mungkin sambutan dari gue segini aja. Kurang lebihnya gue mau minta maaf kalau memang ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Nanti acara selanjutnya akan dipimpin lagi sama Indah, Kak Indah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya kepada Bang Firman. Selanjutnya teman-teman, kita akan ada pemaparan HMJK yang akan disampaikan dari Divisi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau PSDM. Boleh nih teman-teman PSDM untuk memberikan sosialisasinya. Admin boleh di-share screen untuk materinya. Ada masker, pas dia nyari kagak ada aja. Teman-teman tolong kondusif ya kalau emang lagi ada yang berbicara. Oke, kepada teman-teman PSDM dipersilahkan untuk memberikan pemaparan. Oke. Baik, terima kasih Kak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam situasi pandemi ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sosialisasikan terkait HMJK. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus yang sudah hadir dan tadi sudah diawali dengan sambutan dari Bang Firman selaku ketua. Dan terima kasih saya ucapkan untuk semua teman-teman Prodi Manajemen Komunikasi untuk seluruh kampus perluasan. Oke, sebentar. Baik, kita mulai saja sosialisasi hari ini. Next, operator, slide 2. Operator. Ganteng nih operator ini. Slide kedua. Apa ada kendala ya? Ganteng nih. Maaf ya teman-teman, ada sedikit kendala. Udah slide kedua ya? Di sini belum. Di sini saya belum sih. Slide pertama. Mana? Slide kedua.
Edit dulu, Kak. Lanjut aja kali ya. Sampai Lanjut slide. aja ya. 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 Slide kedua ini untuk mengawali sosialisasi kali ini tentang apa itu HMJK. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah tahu tentang HMJK, yang beberapa juga masih belum tahu tentang HMJK. Tujuan saya di sini ingin mengulas kembali HMJK agar teman-teman dapat mengetahui apa itu HMJK. Baik, di sini akan saya terlebih dahulu menjelaskan singkat tentang Himpunan Mahasiswa Jurusan. Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi kemahasiswaan dengan lingkup keilmuan yang ada di Institut Setiami. Mahasiswa jurusan memiliki tanggung jawab dalam membantu mencapai tujuan dari pendidikan tinggi. Nah, itu sedikit pemaparan terkait Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kita lanjut ke HMJK lagi ya teman-teman. HMJK itu sendiri adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi. HMJK ini merupakan organisasi yang menampung dan mewadai seluruh mahasiswa Manajemen Komunikasi Institut Setiami dalam mengembangkan minat, bakat, serta kemampuan sesuai dengan disiplin manajemen komunikasi yang sudah ada, maupun potensi-potensi yang ada lainnya. Jadi HMJK sebagai salah satu himpunan mahasiswa jurusan juga memiliki peran pada arah yang sama teman-teman, yaitu untuk membentuk anggotanya yang nanti mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Atas dasar ini, maka dibutuhkan nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh anggota HMJK, sehingga tujuan itu dapat menjadi nyata. Maka satu-satunya jalan untuk memperoleh itu semua adalah dengan pendidikan organisasi. Next slide ketiga. Di slide ketiga ini ada 3 pilar dalam HMJK itu sendiri. Yang pertama ada tujuan umum HMJK, yang kedua ada tujuan khusus HMJK, dan yang terakhir ada fungsi dari HMJK. Yang pertama saya akan membahas tentang tujuan umum dari HMJK adalah yang pertama ada sebagai wadah pengembangan diri dan kreativitas mahasiswa. Yang kedua, menciptakan suasana kampus yang dinamis melalui berbagai kegiatan di tingkat jurusan maupun luar jurusan. Yang ketiga, ada mengoptimalkan sumber daya mahasiswa untuk lebih terasa dan berguna bagi masyarakat dan lingkungan kampus Institut Setiami pada khususnya. Yang keempat, membentuk pola pembinaan dan pengembangan mahasiswa jurusan komunikasi Institut Setiami berperan aktif dalam kegiatan pengembangan kemahasiswaan, baik akademis maupun non-akademis. Nah, saya lanjut ke tujuan khusus HMJK. Ada 3 tujuan khusus dari HMJK itu sendiri, yaitu menciptakan kekeluargaan dan solidaritas di antara mahasiswa manajemen komunikasi Institut Setiami. Yang kedua, meningkatkan partisipasi mahasiswa jurusan manajemen komunikasi Institut Setiami dalam kegiatan kampus. Yang ketiga, ada menggali potensi kreatif yang inovatif, mengembangkan pemikiran dan penalaran mahasiswa manajemen komunikasi Institut Setiami. Yang terakhir ada fungsi dari HMJK itu sendiri adalah pendidikan organisasi bagi mahasiswa komunikasi Institut Setiami untuk mengembangkan potensi diri, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan mahasiswa demi kesejahteraan bersama. Yang terakhir ada penyerap, penghimpun, penyalur aspirasi mahasiswa jurusan komunikasi Institut Setiami dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan jurusan. Next. Di sini ada slide keempat, ada makna dari logo HMJK. Saya akan membedah langsung supaya teman-teman di sini tidak ada yang salah persepsi terkait logo HMJK. Yang pertama ada lingkaran yang mencakupi tulisan Himpunan Mahasiswa Jurusan Institut Setiami. Lingkaran dapat memberi arahan, hubungan atau kesatuan yang terikat antara organisasi, juga melambangkan konsentrasi dan ketepatan dalam berorganisasi. Yang di tengahnya ada segitiga
yang menandakan perkembangan arah dan tujuan. Terus ada yang paling atas itu ada logo Institut Setiami yang paling atas itu ada logo Institut Setiami menandakan HMJK berada di lingkungan keluarga besar mahasiswa Institut Setiami. Terus ada arti di bawah logo Setiami ada arti simbol-simbolnya. Yang pertama kamera melambangkan sifat jurnalistik. Yang kedua ada mikrofon melambangkan seni dalam berbicara. Ketiga ada jabat tangan melambangkan silaturahmi antar seluruh anggota HMJK. Yang terakhir ada kamera melambangkan seni dari fotografi. Arti warna dari makna logo HMJK ini yang pertama ada warna hitam, ketegasan dalam bersikap. Yang kedua ada biru dongker melambangkan ketenangan jiwa dan berpikir secara rasional sebelum melakukan tindakan. Ada warna putih melambangkan kesucian dan kebebasan berkreasi. Sorry, maaf. Next, slide kelima. Di sini ada visi dari HMJK, yaitu menjadikan himpunan mahasiswa jurusan komunikasi HMJK Institut Setiami menjadi penggerak terwujudnya mahasiswa komunikasi yang berintegritas, berkompeten, dan kreatif serta bermanfaat. Artinya integritas adalah menyelesaikan apa yang sudah kita mulai dengan sempurna. Mahasiswa diharapkan untuk menyelesaikan segala yang telah dilakukan dengan sempurna. Misalnya, ketika teman-teman mengambil paket mata kuliah, selesaikan mata kuliah tersebut dengan sempurna, alias mendapatkan pemahaman yang mendalam dan mendapat nilai tertinggi. Berkompeten, yaitu mahasiswa juga dituntut memiliki kompetensi yang berada di atas standar rata-rata, karena kalau berada di atas standar, pasti memenangkan persaingan global. Yang terakhir ada kreativitas, serta bermanfaat, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemikiran mahasiswa, di mana kreativitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan hal atau ide baru yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Yo, next, operator. Nah, slide ke-6 ini ada misi dari HMJK, yaitu menjadikan HMJK sebagai wadah seluruh mahasiswa jurusan komunikasi untuk mengembangkan potensi dan menambah pengetahuan wawasan agar menjadi yang berintelektual serta berkepribadian baik. Yang kedua ada mendorong mahasiswa komunikasi agar memiliki keberanian untuk bersaing dan konektivitas yang luas. Yang ketiga ada mengaplikasikan keilmuan dalam kegiatan HMJK Institut Setiami. Yang terakhir ada mempererat rasa kekeluargaan dengan nilai-nilai komunikasi dan kebersamaan. Next, slide 7. Di sini arah kaderisasi HMJK sesuai dengan salah satu esensi kaderisasi, yaitu regenerasi, di mana regenerasi dimaksudkan untuk menyiapkan kader-kader HMJK yang mampu melanjutkan keberjalanan organisasi HMJK dan lebih jauh lagi menyadarkan posisinya sebagai mahasiswa yang mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan, sehingga dapat memajukan peradaban bangsa. Mengacu pada regenerasi dalam kaderisasi, jadi keanggotaan HMJK adalah otomatis bagi teman-teman semua yang telah menjadi mahasiswa S1 Manajemen Komunikasi. Kecuali bagi teman-teman yang memilih untuk tidak menjadi anggota. Katanya sih pengen serempak anak timur. Keanggotaan dalam HMJK dibagi menjadi dua. Yang pertama ada HMJK aktif dan HMJK pasif. Iya. Nantinya HMJK aktif dapat menseleksi Itu dia cuma stiker kan? HMJK aktif kita dapat menseleksi untuk pembinaan selanjutnya dalam terbentuknya kepengurusan baru Kan di luar kan? karena anggota HMJK yang basisnya adalah mahasiswa prodi manajemen komunikasi secara logis tidak selamanya berada di HMJK.
Pergantian anggota adalah sebuah keniscayaan. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa HMJK harus menyiapkan regenerasi tiap tahunnya Tangganya juga tuh. agar kontinuitas Adrian. organisasi dapat terjamin, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Yuk, slide ke-8. Tahu deh lu waktu pas aku masuk sih di Nah, di slide ke-8 ini ada struktur kepengurusan yang diawali oleh Trisula HMJK, yaitu ada ketua umum dan wakil sekretaris 1 dan 2, bendahara 1 dan 2. Dari Trisula HMJK ini, ketua umum yang kita utamakan adalah bernama Bang Firmansyah dan wakil Karya Alifah. Sekretaris 1 ada Kak Destia Leila dan sekretaris 2 ada Kak Rienta Astari. Bendahara 1 ada Kak Dinda Nursabila dan bendahara 2 Kak Desinta Ramadhani. Setelah itu dalam HMJK terdapat 4 divisi dalam membantu tugas Trisula HMJK tadi. Dari keempat divisi tersebut, yang pertama ada divisi bisnis diketuai oleh Fahri Hikmawan. Staf bisnisnya ada Lutfi, Syahrin, Pradana, dan Asyidki. Yang kedua ada divisi multimedia diketuai oleh Ramadan Sabili dan stafnya yaitu Sidik, Kevan, Juansi, dan Wais. Yang ketiga ada dari divisi Humas diketuai oleh Indah Nuraini selaku host, dan staf dari divisi Humas ada Dwiki, Alif, Fahriza. Yang terakhir ada dari divisi PSDM yang diketuai oleh diri saya sendiri, Cahyo Prilly-Ananto, dan staf dari divisi PSDM ada Muhammad Yusuf, Iqbal, Gus Prima, dan Eva. Yuk next slide 9. Di sini ada beberapa job desk dan proker dari struktur kepengurusan yang tadi sudah saya bahas. Awal pembahasan yaitu dari Ketua Umum HMJK, Bang Muhammad Firmansyah dari penjurusan Marketing Communication. nengok langsung ke borak. Job desk dari Ketua Umum HMJK ini adalah mengkoordinir dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh HMJK. Yang kedua adalah meningkatkan dan menjaga komunikasi yang baik antar sesama anggota HMJK, pengurus HMJK, Ormawa atau UKM, dan lembaga keluarga besar mahasiswa Institut Setiami. Terakhir adalah memberikan pengarahan dan pendampingan dalam berjalannya roda organisasi. Program kerja dari Ketua Umum HMJK yang pertama ada pembentukan pengurusan HMJK. Yang kedua ada rapat penyesuaian program kerja, ada koordinasi dengan Kaprodi, dan yang lain-lain. Soalnya baru itu yang baru dikerjakan. Lanjut slide 10. Udah. Besok ya? Slide berikutnya ada Kak Destia Laila selaku Sekretaris 1 HMJK dari penjurusan Public Relation. Dalam sekretaris hanya tertera job desk yang akan dilakukan semasa kepengurusan. Job desk pertama dari sekretaris 1 adalah melaksanakan tertib administrasi dalam HMJK. Yang kedua ada mengkoordinir kesekretariatan HMJK dan pengarsipan dokumen-dokumen penting HMJK. Yang ketiga ada mengorganisir surat menyurat dalam HMJK. Yang keempat ada meningkatkan dan menjaga komunikasi yang baik antar sesama anggota pengurus dan lembaga KM Institut Setiami. Lanjut slide 11. Ini ada Kak Dinda Nursabila selaku Bendahara 1 HMJK, penjurusan dari Public Relation. Sama seperti sekretaris, bendahara juga hanya memiliki job desk yaitu menyelenggarakan proses pengaturan keuangan yang mampu mengakomodir operasional dalam kegiatan HMJK. Kedua ada membuat pembukuan terkait laporan keuangan HMJK.
Yang ketiga ada menyelenggarakan proses pengaturan keuangan yang mampu mengakomodir operasional dan kegiatan HMJK. Yang keempat ada membuat pembukuan terkait laporan HMJK. Yang kelima melakukan proses dan menjaga komunikasi yang baik antar sesama anggota HMJK, pengurus, dan lembaga KM Institut Setiami. Terus lanjut slide 12. Slide selanjutnya ada Ramadan Sabili selaku Kepala Divisi Multimedia HMJK, penjurusan dari Mass and Media Social Communication. Berikut job desk dari Divisi Multimedia. Job desk yang pertama adalah membuat desain kegiatan yang diperlukan oleh HMJK. Yang kedua, mendokumentasikan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh HMJK. Yang ketiga, melaksanakan publikasi dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh HMJK. Yang terakhir ada meningkatkan dan menjaga komunikasi yang baik antar sesama anggota HMJK, pengurus, dan lembaga KM Institut Setiami. Program kerja dari Divisi Multimedia ini ada, pertama ada foto pengurus, membuat desain pamflet kegiatan, membuat desain feed Instagram untuk hari besar nasional atau keagamaan. Terus ada membuat podcast juga. Nanti rencananya anak multimedia ini membuat podcast yang nantinya akan ada program-program baru dari HMJK. Terus ada membuat desain infografis tentang kemahasiswaan maupun tentang prodi manajemen komunikasi. Terakhir ada mengadakan lomba fotografi. Di sini bagi teman-teman yang punya kemampuan dalam bidang Canva, Adobe Illustrator, atau Photoshop yang lainnya, nanti bisa bergabung dalam divisi multimedia ini kalau kepengurusannya sudah selesai. Yuk lanjut slide 13. Slide ke-13 ada Kak Indah Nuraini selaku Ketua Divisi Humas HMJK, penjurusan Public Relation. Berikut job desk dari Humas. Pertama adalah menjalin hubungan baik dan berkesinambungan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal. Jadi nanti anak Humas ini kalau ada kegiatan dari luar kampus maupun dalam kampus, Humas yang berperan aktif untuk menjaga nama baik HMJK. Yang kedua ada meningkatkan dan menjaga komunikasi yang baik antar sesama anggota HMJK, pengurus, ormawa, dan lembaga keluarga besar mahasiswa Institut Setiami. Terakhir ada mampu memperkenalkan dengan baik HMJK kepada publik. Berikut ada program kerja dari Humas. Yang pertama ada HMJK berbagi atau charity. Yang kedua berpartisipasi dalam kegiatan eksternal dan internal. Contohnya kalau ada kegiatan undangan dari luar kampus, misal undangan dari IMIKI, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia, Humas yang akan berperan aktif dalam kegiatan tersebut, maupun undangan dari dalam kampus seperti kegiatan-kegiatan UKM atau Ormawa, nantinya Humas yang akan berperan aktif. Terakhir ada kunjungan ke kampus perluasan. Ya, nantinya setelah sosialisasi berjalan untuk semua kampus perluasan, ada kegiatan kunjungan ke kampus perluasan yang akan diadakan oleh Humas itu sendiri. Lanjut slide 14. Cahyo. Slide 14 ini diisi oleh divisi bisnis yang diketuai oleh Fahri Hikmawan. Fahri. Halo. Jurusan Public Relation. Berikut job desk yang dari divisi bisnis. Sebentar.
Ada yang pertama menjalankan fungsi kewirausahaan HMJK, yang kedua menghimpun dan mewadahi kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan, yang terakhir ada melakukan kegiatan untuk meningkatkan sumber pemasukan HMJK. Di dalam jobdesk ini nantinya akan dilakukan program kerja juga dari divisi bisnis. Program kerja pertama ada communication merchandise. Nantinya dari divisi bisnis ini membuat seperti baju, kalau nggak tumbler, hoodie, desain tentang komunikasi yang dijual di market HMJK. Nah, dari market HMJK ini nantinya bisa mewadahi teman-teman yang punya usaha, bisa dipasarkan lewat market HMJK. Dan untuk pembelian merchandise bisa dibeli lewat market HMJK itu. Terakhir ada program kerja divisi bisnis, ada seminar UMKM. Nantinya divisi bisnis akan melakukan seminar UMKM untuk mengundang entrepreneur muda untuk menampung para UMKM. Lanjut slide 15. Untuk divisi yang terakhir ada PSDM yang diketuai oleh diri saya sendiri, Cahyu Priyananto, dari penjurusan Mass and Media Social Communication. Job desk dari PSDM ini yang pertama ada menjaga kualitas sumber daya mahasiswa dan mengembangkan potensi anggota HMJK. Yang kedua ada mengatur, mengurus, dan melakukan regenerasi HMJK. Yang ketiga ada menjaga rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Yang terakhir ada mengkoordinir segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan rekrutmen kepanitiaan kegiatan HMJK dengan mengikut sertakan anggota HMJK. Nah, di beberapa bulan yang lalu kita sempat mengirimkan beberapa delegasi untuk mengikuti lomba di Universitas Pakuan Bogor, lomba fotografi yang diikuti oleh 2 mahasiswa, dan tahun yang lalu sempat mengikuti lomba MC kalau nggak salah 2 mahasiswa HMJK, 2 pengurus HMJK, ada Kak Indah sama Karya, ikuti lomba dari Aspikom, Asosiasi dari Ilmu Komunikasi, saya lupa. Betul. Ya Kak Indah ya. Benar. Di sini dari program kerja PSDM ada open recruit pengurusan HMJK, sosialisasi HMJK yang sekarang saya yang sekarang sedang saya laksanakan sekarang lah. Yang tiga ada mentoring HMJK, nantinya ada mentor-mentor dari dosen untuk membimbing para seluruh anggota HMJK maupun itu pengurus. Bukan hanya dosen ya? Iya, bukan hanya dosen. Terus ada malam keakraban. Ini kegiatan tahunan dari HMJK itu sendiri. Nantinya seluruh angkatan dari awal HMJK berdiri kan tahun 2017. Iya. Yang diketuai oleh Bang Bani dari HMJK itu sendiri. Jadi kita mengundang dari angkatan pertama sampai sekarang mengikuti lomba. Malam keakraban, maaf. Yang terakhir ada diklat kepengurusan. Nantinya yang tadi saya jelaskan juga tuh yang pas di arah kaderisasi, yang regenerasi. Nah ini dia, yang diklat kepengurusan. Sebelum kita lanjut slide berikutnya, jika teman-teman memperhatikan job desk yang sudah saya presentasikan dari ketua umum dan beberapa divisi, ada job desk yang sama. Sebenarnya itu fokus utama kami, yaitu job desk yang sama. Boleh dimundurin dulu, operator.
lagi. Nah, nih. Job desk kedua dari ketua umum pertama tuh job desk-nya ada yang sama. Itu adalah fokus utama kami, yaitu meningkatkan dan menjaga komunikasi yang baik antar sesama anggota HMJK, pengurus, ormawa, serta lembaga tinggi keluarga besar mahasiswa Institut Setiami. Oke, slide 16 lanjut. Nah, yang tadi saya jelaskan tadi di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh HMJK. Ada makrab tahunan yang tadi sudah saya jelaskan, dihadiri oleh seluruh angkatan pertama HMJK, dan ada dihadiri oleh dosen-dosen juga. Lanjut slide 17. Sini ada koordinasi HMJK, mungkin teman-teman waktu beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah ada yang pernah ngikut juga koordinasi yang dihadiri oleh Ibu Kaprodi kita, Bu Wulan Furi. Tadinya Bu Wulan Furi kan mau buka sambutan untuk sosialisasi hari ini karena berhalangan hadir, jadi tidak jadi datang. Lanjut slide 18. Di sini ada bedah buku kompetensi komunikasi antar budaya. Penulisnya yaitu dosen kita sendiri, Ibu Ade Tuti Turistiati selaku dosen. Nah, itu ada Bang Farhan sama Bang Akbar. Ini Bang Akbar ini dari kampus Bekasi. Dan Bang Farhan ada dari kampus pusat. Next, slide 19. Ini juga ada rapat bulanan HMJK yang dihadiri oleh seluruh pengurus HMJK. Karena kondisi pandemi ini, rapat bulanan menjadi virtual. Tidak ketemu dulu. Lanjut slide 20. Nah, ini dia rapat IMIKI. Rapat IMIKI cabang Jakarta Raya. HMJK juga berperan aktif dalam Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia cabang Jakarta. Sini ada 2 orang delegasi dari kita. Itu Sidik dari multimedia, divisi multimedia. Lanjut. Di slide 21 ini ada kuliah umum industri media di era digital 4.0. Waktu itu mengundang Pak Abror dari Kompas. Iya, Pak Abror dari Kompas, ingat saya. Lanjut, slide 22. Sini ada kunjungan beberapa stasiun TV nasional. Ada dari Indosiar sama JEK TV. Nantinya teman-teman juga bisa request gitu dari request ke pengurusan sekarang kalau mau ikut kunjungan ke beberapa TV. Mungkin sekarang susah sih ya, sekarang kan lagi masa pandemi. Jadi susah juga buat kesananya. Sulit lah. Pokoknya di kegiatan di HMJK yang tadi saya presentasikan itu bukan hanya itu aja ya teman-teman. Banyak kegiatan yang nggak bisa saya sampaikan di PPT ini karena terkendala waktu dan sebagainya. Yang terakhir ada kutipan slide 23. Ini ada kutipan terakhir untuk menutup presentasi ini. Pada akhirnya, pendidikan adalah untuk memerdekakan, maka semuanya dikembalikan ke diri masing-masing, yaitu insan-insan yang selalu ingin belajar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam sosialisasi HMJK ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh.